Ada sebuah gedung yang di sana kita tempatkan sebagai tempat pendidikan anak-anak kita dalam pengembangan ataupun kajian Al-Quran. Konon dan beberapa hari yang lalu ternyata ada kotoran manusia di atas. Bukankah ini menunjukkan akhlak yang tercela? Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi manna 'alaina bi ni'matil amni wal istiqrar wa huwa alladzi ja'alana min 'ibadihi al-mukhlasin wa wafaqana lil 'amali bima fihi salahul Islam wal muslimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla wa tamassuki bihadha ad-din tamassukan qawiyya. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura walau sa'a rabbak ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Jama'atul musallin al-muttaqin, as'adakumullah hayatakum. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah ilahi Rabbi, Allah Rabbul Izzah, yang masih berkenan mencurahkan berbagai macam rahmatnya kepada kita bersama, sehingga mudah-mudahan hendaknya rahmat-rahmat Allah yang Allah cucurkan dan berikan kepada kita ini benar-benar dapat kita gunakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat-rahmat Allah yang Allah berikan ini tidak percuma dan sia-sia kita terima, sehingga kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang bersyukur akan nikmat karunia Allah. Kemudian salawat dan salam selalu tak bosan-bosannya kita bermohon dan bermunajat kepada Allah agar selalu tercurah dan terlimpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui benar bahwa beliau adalah uswah kita, contoh kita, qudwah kita, suri teladan kita, dan beliau adalah merupakan rahmat terbesar untuk alam semesta. Sesuai dengan sebuah hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflak. Dalam riwayat lain hadzal kainat, yang artinya sekiranya bukan karena Allah hendak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini termasuk diri kita. Maka pantaslah kita bersolawat kepada
sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar Jumat ini khatib mengajak kita untuk selalu memperbaharui, meningkatkan dan memperbaiki keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benar takwa. Mari kita laksanakan perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangan Allah agar rahmat Allah terus dicurahkan dan diberikan kepada kita. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang hidup di permukaan bumi ini, sesuai yang khatib katakan tadi di awal khutbah ataupun mukaddimah tadi, atas berkat rahmat Allah. Tidak ada seorang makhluk pun ataupun seorang manusia pun yang tidak mengharapkan rahmat Allah. Kita melangkah, kita berjalan, kita bernafas, kita bisa berkeluarga, kita bisa makan, apapun gerakan, apapun yang kita lakukan, itu semua atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang hadirin jemaah yang dirahmati Allah, banyak kita yang tidak menyadari bahwa sebenarnya rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan ujian, adalah merupakan cobaan. Sebab innama amwalukum wa azwajukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu, istri-istrimu adalah fitnah, ujian, cobaan bagimu selama hidup di dunia. Artinya apa? Seluruh rahmat yang Allah berikan ini, yang telah Allah titipkan kepada kita ini, hanya sebatas ujian belaka, yang suatu saat nanti akan dipertanyakan oleh Allah, kemana rahmat-rahmat Allah ini kita manfaatkan dan kita gunakan. Imankah kita bahwa apa yang kita miliki ini semua adalah pemberian Allah? Yakinkah kita bahwasanya apa yang ada pada diri kita ini adalah titipan Allah? Tapi banyak orang yang lupa terkadang, yang lebih mengedepankan egonya. Ini saya dapatkan karena usaha keras saya. Ia lebih mengutamakan akal pikirannya karena usahanya. Terkadang mengecilkan peran Allah di dalam segala apa yang dia miliki. Sehingga wajar hadirin jemaah yang dirahmati Allah, saat ini begitu banyak ujian cobaan yang melanda umat manusia di berbagai penjuru dunia ini. Karena apa? Sudah enggan ataupun sudah angkuh dan enggan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Untuk itu hadirin, melalui mimbar ini ada beberapa trik untuk rahmat Allah tetap tercurah, agar rahmat Allah dapat kita manfaatkan dengan baik. Salah satunya diantaranya kita ingat dengan janji Allah, mengingat akan janji-janji Allah. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji-janji Allah itu benar-benar akan terbukti, benar-benar akan terlaksana. Artinya apa? Jika kita beriman, Allah lindungi kita, Allah jaga kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jika kita ingkar kepada Allah, maka azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian janji Allah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ayat surat Ibrahim tadi, ayat ke-7. La in syakartum tadi kita hafal, kita tahu, jelas kita mengerti, tetapi terkadang kita kurang mengimani.
Sehingga perlindungan-perlindungan yang dari Allah janjikan itu lepas dari kita selaku orang beriman. Janji-janji Allah itu terkadang kita abaikan, sehingga janji Allah pun yang berikutnya lepas dari kita tanpa kita sadari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa di antaranya untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Berbuat ihsan, salah satunya berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah taala, menyempurnakan ibadah kita kepadanya, dan merasa selalu dimonitor, dipantau, diawasi oleh Allah taala, seolah-olah ada Allah itu bersama kita. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menghindarkan kita daripada berbuat maksiat, berbuat curang, berbuat dosa. Maka hal ini, ihsan inilah harus kita terapkan di dalam hati sanubari kita. Sebab pernah Rasulullah ditanya, bagaimana Allah itu? Maka Allah katakan, Rasul katakan, dia tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Allah tidak bisa digambarkan dengan makhluk, li'anna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Karena Allah tidak ada yang menyerupainya segala sesuatu pun, karena Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ubudullah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinkan di dalam hati sanubarimu bahwasanya Allah itu melihatmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, dan sampai 20 sifat. Para ulama kita rangkumkan ada sifat 20. Ini adalah salah satu cabang ilmu ketuhanan, ilmu tauhid dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah itu lebih dari 20 sifatnya, tetapi untuk dekat kepada Allah kita pahami yang 20, insya Allah kita akan dekat kepada Allah dan kita mengerti yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika kita sudah berbuat ihsan dalam ibadah, mustahil akhlak kita akan tercela, mustahil kita akan melakukan kecurangan dalam pergaulan dan kehidupan, karena kita sadar betul bahwasanya Allah pantau kita. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Janji Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah berbuat baik, kita sudah berbuat ihsan, ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk Allah, maka rahmat Allah qarib. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dirahmati Allah, terkadang rahmat Allah sudah Allah berikan, tapi kita lupa untuk berbuat baik kepada sesama makhluk. Allah titipkan kita jabatan, kita lupa mengayomi masyarakat kita. Allah titipkan bagi kita harta, kita lupa dengan orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Allah titipkan ilmu kepada kita, kita lupa dengan orang-orang jahil yang ada di sekitar kita. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang terjadi akhir-akhir ini, sehingga banyak orang pintar membodoh-bodohkan yang bodoh, bukan malah mendidik orang yang bodoh. Banyak orang yang punya jabatan menginjak-injak rakyat jelata, bukan mengangkat agar derajat rakyatnya bisa naik. Banyak orang kaya menghina, mencaci, menjadikan budak orang-orang miskin, bukan membantunya untuk mengangkat perekonomiannya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, maka wajarlah di mana-mana terjadi bencana yang sampai akhir ini pun bencana itu terus menghantui kita. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana perbuatan baik ini bisa tercermin? Bagaimana perbuatan baik ini bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat? Sudah jelas, kunci utamanya ada dari keluarga. Ada dalam keluarga.
selagi masih kecil, mari kita bina, mari kita bimbing, mari kita ajak, mari kita didik anak-anak kita ke jalan kebaikan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, jika akhlak telah tertanam dari kecil, insya Allah setelah dewasa, ketika ia jadi pengusaha, ketika ia jadi pejabat, ketika ia jadi tokoh, mustahil dia akan berbuat curang. Hadirin jemaah dirahmati Allah, namun terkadang kita selaku orang tua banyak lalai, disibukkan oleh kesibukan dunia mencari nafkah, lupa memberikan pendidikan terhadap anak, sehingga anak kita lupa berbuat ihsan. Jangankan kepada orang lain, kepada orang tuanya saja ia lupa untuk berbuat baik. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat ihsan ini bukan hanya kepada Allah. Berbuat ihsan selain kepada Allah tadi, berbuat ihsan kepada Allah adalah dengan beribadah kepadanya. Bagaimana beribadah dengan cara ihsan kepada Allah? Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau lagi melihatnya. Engkau berbincang-bincang kepada Allah seolah-olah Allah di hadapanmu. Engkau bermohon kepadanya seolah-olah Allah lagi di hadapanmu. Tetapi sekali lagi khatib tekankan, jangan digambarkan, jangan dilukiskan bagaimana bentuk dan rupa Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa digolong kepada kaum yang mujassimah, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan Allah di langit, jangan katakan Allah di lautan, jangan katakan Allah di gunung, tetapi Allah berada di mana-mana. La yahtaj ila makan. Allah tidak perlu tempat, karena kalau perlu tempat itu adalah makhluk. Jemaah yang dirahmati Allah, selain kita beribadah, berbuat ihsan kepada Allah, kita berbuat ihsan terhadap sesama. Bagaimana berbuat ihsan? Kita katakan tadi, ta'allamu fi saghari kan-nasi 'ala al-hajari wa ta'allamu fil kibari kan-nasi 'ala al-ma', kata para ulama. Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa bagaimana mengukir di atas air. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saya yakin jika dari kecil telah ditanamkan akhlak yang baik, maka setelah dewasa ia pun akan berbuat baik. Jemaah yang dirahmati Allah, melalui mimbar khutbah Jumat kali ini khatib juga menyinggung sedikit. Ada bisikan yang kami dengar tentang ketertiban dan kebersihan di sekitar komplek masjid kita ini. Ada sebuah gedung yang di sana kita tempatkan sebagai tempat pendidikan anak-anak kita dalam pengembangan ataupun kajian Al-Quran. Konon dan beberapa hari yang lalu ternyata ada kotoran manusia di atas. Bukankah ini menunjukkan akhlak yang tercela? Jemaah yang dirahmati Allah, alangkah kita sayangkan, alangkah mirisnya hati kita ketika kita diagung-agungkan oleh kecamatan yang lain, anak-anak kita punya prestasi yang baik di bidang tilawah Al-Quran, ternyata ada yang mencoreng sedikit akhlaknya kemana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mustahil orang dewasa yang melakukannya. Ini sudah barang pasti anak-anak. Tetapi tidak lupa dari itu, anak-anak bisa berbuat sedemikian, tidak luput dari pantauan dan pendidikan orang tuanya. Kita masing-masing diberikan Allah anak, dititipkan anak, yuk kita jaga anak kita. Ayo kita gambar anak kita ke jalan, kita arahkan mereka ke jalan yang diridhoi Allah. Jangan nanti suatu saat, di suatu hari nanti, ketika kita hendak melangkah masuk ke dalam surga, kita rajin beribadah, sholat malam terus kita lakukan, Al-Quran kita lantunkan, bahkan kita hafalkan. Tetapi ketika kita hendak melangkah masuk ke dalam surga, malaikat memanggil kembali. Wahai hamba Allah, engkau memang pantas untuk masuk ke surga. Ibadahmu, ketaatanmu, ketakutanmu kepada Allah pantas. Tetapi ada satu yang engkau lalaikan, anakmu. Wahai hamba Allah, anakmu. Itulah yang menahan
engkau wahai hamba Allah untuk masuk ke surga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai ini kita rasakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian selain berbuat ihsan tadi, di antara sebab-sebab datangnya rahmat Allah kepada seseorang ataupun kepada kaum, kepada masyarakat, yang paling utama untuk mendapatkan rahmat Allah adalah bertakwa kepadanya dan mentaati dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, seperti mengeluarkan zakat yang terhimpun di dalam, kalau kita singkat, dihimpun di dalam rukun Islam. Ada berpuasa, membayar zakat, melaksanakan haji, kemudian melaksanakan sholat. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'atuha lilladzina yattaquna wa yu'minuna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabiul Ummi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita berbuat ihsan sesama kita, ihsan kepada Allah, ihsan kepada makhluk, kemudian laksanakan perintah Allah yang telah dituangkan di dalam rukun agama kita, yakni rukun Islam. Bagaimana tata laksananya? Ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan banyak sebenarnya cara agar rahmat Allah diberikan kepada kita ini. Namun ini yang dapat khatib sampaikan. Jika rahmat Allah telah Allah berikan, karena rahmat Allah begitu banyak, seperti pada ayat tadi, wasi'a kulli syai' fasa'atuhu lil ladzina yaktubun. Rahmat Allah itu sangat luas, tetapi Allah curahkan rahmat itu tidak sampai kepada kita, tidak sampai pada keluarga kita, tidak sampai di kampung kita. Apa sebab? Ada penangkal di atasnya. Apa yang menghalangi rahmat Allah tidak sampai kepada kita, tidak sampai kepada keluarga kita, tidak sampai pada kampung kita? Karena banyaknya maksiat, karena banyaknya dosa, karena banyaknya noda yang kita lakukan. Mudah-mudahan keluarga kita, desa kita, kampung kita tidak tergolong keluarga yang tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak termasuk kampung yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Kita terus bermunajat, semoga rahmat Allah terus Allah curahkan bagi keluarga kita, bagi desa kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana khatib sampaikan tadi bahwa setiap kita, setiap makhluk tidak luput daripada rahmat Allah. Masuk surga pun bukan karena ibadah kita. Masuk surga itu bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena zakat, bukan karena apa-apa, tetapi semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat karena adanya rahmat Allah. Kita bisa zakat karena rahmat Allah. Kita bisa bersedekah karena ada rezeki yang diberikan Allah. Rezeki itu datang karena adanya rahmat. Jadi nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus terus tetap kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang kaya tapi tidak ada rahmat di dalam kekayaannya, sehingga dia enggan untuk berinfak, bersedekah. Banyak orang kaya tetapi banyak orang pintar, tetapi kepintarannya tidak ada rahmatnya. Karena apa? Kepintarannya digunakan untuk mengkhianati, mencurangi, dan menzolimi orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, terutama
ihsan kepada makhluk dan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin ini mu'idah khutbah singkat Jumat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi khatib yang menyampaikan dan bagi kita semua pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.